Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Amin, ulama sakti Cirebon. Kiai Amin bin Israt atau yang lebih dikenal Kiai Sesepuh, lahir pada tahun 1979 Masehi di Mijahan, Plumbon, Cirebon. Semasa kecil, Kiai Amin belajar ilmu agama kepada ayahnya, yaitu Kiai Irsad. Kemudian setelah dewasa cukup menguasai dasar-dasar ilmu agama dan ilmu kanuragan dari sang ayah, beliau dipindahkan ke pesantren Sukasari Plereg Cirebon di bawah asuhan Kiai Nasuhah. Setelah itu beliau pindah ke sebuah pesantren di daerah Jatisari di bawah bimbingan Kiai Hasan, dan beliau pun terus berkelana ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu dari para ulama yang mumpuni. Berbagai pesantren pun beliau datangi untuk berguru, dari pesantren Kaliwungu, Kendal hingga pesantren Tebu Ireng, Jombang. Belum lama belajar di pesantren Tebu Ireng, Kiai Amin bertolak ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu agama pada salah satu guru beliau di Mekah yang bernama Kiai Mahfudz Tarmes, seorang ulama ternama asal Pacitan, Jawa Tengah. Sebagai seorang santri yang sudah cukup matang, beliau pun mendapat tugas untuk mengajar para santri mukrim, yaitu pelajar Indonesia yang tinggal di Mekah. Berdasarkan amanah dari sang ayah, Kiai Amin menimba ilmu kepada Kiai Ismail bin Nawawi di pesantren Babakan Ciwaring, Cirebon. Ketika belajar di pesantren Babakan Ciwaring, beliau dikenal dengan sebutan santri pinter karena beliau pandai mengaji. Setelah beliau menyelesaikan tasawuf, kemudian dinikahkan dengan keponakannya Kiai Ismail, sehingga peninggalan Kiai Ismail pada tahun 1916, pengasuh pondok pesantren Babakan di Ciwaring, Cirebon diteruskan oleh Kiai Amin yang lebih dikenal dengan Kiai Amin Sepuh. Gelar itu disematkan kepada beliau dikarenakan keilmuan dan asal muasal beliau yang sama dengan pendiri pesantren Babakan, yaitu Kiai Jatirah dari Mijahan. Dengan bermodal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara upaya untuk mengikuti perkembangan Islam yang terjadi di Timur Tengah, Kiai Amin Sepuh memegang tepuk pimpinan pesantren Babakan
Ciwaring peninggalan nenek moyang dengan penuh kesungguhan. Kiai muda yang masih energi ini salah mengajar berbagai khazanah kitab kuning. Beliau juga memperkaya pengetahuan para santrinya dengan ilmu kebiwaraan dan kedidayaan. Kiai Amin sepuh tertuang dalam perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Diceritakan dalam sebuah majelis bahwasanya almarhum Kiai Abdul Mujib Ridwan putra Kiai Ridwan Abdullah pencipta lambang NU mengajukan sebuah pertanyaan, kenapa perlawanan rakyat Surabaya itu terjadi 10 November 1945? Kenapa tidak sehari atau 2 hari sebelumnya, padahal pada saat itu tertera dalam rakyat sudah siap. Melihat tak satu pun hadirin yang dapat menjawab. Akhirnya pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Kiai Mujib. Jawaban adalah suatu belum diijazahkan Harratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memulai pertempuran. Mengapa itu diizinkan? Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari menunggu kekasih Allah dari Cirebon yang akan datang menjaga langit Surabaya. Beliau adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamim dan pesantren Buntet Cirebon dan Kiai Amin Sepuh dari pesantren Babakan Ciwaring Cirebon. Setelah dikenal sebagai ulama, Kiai Amin yang legendaris dari Cirebon juga dikenal sebagai pendekar yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Beliau juga seorang pakar kitab kuning sekaligus jagoan perang, sehingga saat mendengar Inggris akan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 menggelar rapat bersama para kiai di wilayahnya. Menurut penuturan Kiai Fathori, pertemuan itu dilakukan di daerah Mijahan, Plumbon, Cirebon. Bagaimana dengan Kiai Amin? Kiai Fathori menjadi saksi pertemuan yang melibatkan Kiai Abbas Abdul Jamil, pesantren Buntet, Kiai Asy'ari, dan ulama lain-lainnya. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengiriman anggota laskar ke Surabaya. Tidak ditinggalkan, Kiai Amin juga ikut berangkat ke Surabaya serta turut mengusahakan pandangan untuk biaya keberangkatan. Kiai Fathori mengatakan bahwa untuk pendanaan beliau menyerahkan 100 gram emas yang terdiri dari kalung, gelang, dan cincin. Kepahlawanan Kiai Amin dengan peristiwa 10 November memang cukup legendaris sampai sekarang.
Bahkan saat itu ada stasiun radio yang menyiarkan bahwa Kiai Amin adalah seorang yang tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur di Surabaya. Bahkan dia juga dikabarkan tidak mati meski dilempar bom sebanyak 8 kali. Siaran inilah yang membuat kepulangan Kiai Amin ke Cibun disambut oleh 300-an orang untuk meminta ijazah kebalan dirinya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.